sih? Kenapa sih? Kamu itu sebel-sebel kenapa emangnya? Kenapa sih kamu ngajak kesini lagi? Kan Ya kita udah kesini kemarin. ampun, aku tuh masih penasaran dengan tempat ini, Zea. Tempat ini itu penuh dengan misteri. Misteri? Ada banyak misteri yang belum kita pecahkan di sini. Misteri apaan? Guys, kali ini Kak Yuta dan Zea ada di dunia Sprangki lagi. Kita akan memecahkan misteri yang ada di sini. Kalian bantu Kak Yuta ya, supaya Kak Yuta makin bersemangat. Caranya kalian klik tombol like sebanyak-banyaknya. Dan bagi yang belum subscribe, kalian klik juga tombol subscribe-nya, oke? Aku tunggu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yeay! Thank you guys. Misteri itu adalah banyak sekali, Zea. Contohnya, salah satunya adalah Black yang ada di dalam polisi itu. Di kantor polisi itu ada Mr. Black. Tapi kalau kita berbicara dengan dia, kita akan diusir karena kita bukan Sprangki. Tuh kan? Coba, itu apa? Kenapa kita diusir? Yuta, kita kan emang di dunia Sprangki. Tapi ada lagi, kocak. Apa? Kalau misalkan kita menjadi Sprangki, oke, kita coba berubah menjadi Sprangki ya. Oke, kita akan berubah menjadi Sprangki nih. Dan badan kita, oke, asal-asalan aja kan. Kita akan jadi Sprangki. Nah, oke, rambut juga nih. Terus mulut juga nih, oke, kita akan jadi Sprangki kan? Ini Iya. udah jadi Sprangki kan? Ya udah. Nah, oke, sekarang kita simpan dulu. Nah, oke, kita simpan karakter di sini. Kita akan jadi Sprangki. Nah, oke, sekarang aku akan coba masuk di sana. Oke. Ini pasti kita akan dikurung, Zea. Emang nih. iya? Iya, kita akan dikurung sama Mr. Black ini. Tuh kan, kita akan dimasukkan ke sebuah labirin yang tidak ada jalan keluarnya. Ya ampun, di sini itu tidak ada jalan keluar. Aku udah muter-muter dari kemarin di sini. Sepertinya ini adalah labirin tidak ada jalan keluar dan cara satu-satunya kita harus reset. Begitu. Aku jadi penasaran makanya. Kenapa coba? Kalau itu aku nggak tahu. Ya ampun, itu berarti misteri dan ada lagi misterinya. Apa? Banyak sekali. Nih lihat, kenapa para Sprangki yang tadinya nih. Oke, kita lihat dulu nih. Sprangki Oren terlihat bahagia, ya kan? Iya. Sprangki Ready sangat bahagia. Lalu Cracker bahagia juga. Oke. Lalu Vineria bahagia. Lalu Sky bahagia. Semuanya bahagia di sini. Nah, Brad juga. Lalu Ganol. Nah, Terus? semuanya terlihat bahagia, ya kan? Masalahnya? Tapi kalau kita masukkan Black ke sini, itu akan menjadi horor. Tuh kan, coba kenapa? Kenapa bisa menjadi horor begini? Sedangkan karakter di sini udah berubah semua. Nih, lihat. Oren menjadi begini, tuh kan. Lalu Ready jadi begini. Dan Cracker jadi begini. Vineria juga. Dan Brad juga, tuh kan. Oak juga. Semua karakter di sini menjadi begini, seperti orang meninggoy. Tuh kan. Lihat. Tapi ada 3 karakter di sini yang tidak ada perubahan sama sekali. Nih, ada Funbot. Lalu Mr. Grey. Tuh kan, dan Wenda. Wajahnya tidak berubah sama sekali. Itu membuatku penasaran, kocak. Ya ampun, kalau Kenapa cuma emangnya? itu aku sih tahu. Hah? Tahu? Emangnya Iya. kenapa? Emangnya kenapa? Sini aku ceritain. Jadi gini ceritanya. Pada awalnya di suatu pagi yang indah, mereka para Sprangki itu ingin mengadakan party. Mereka terlihat sangat bahagia. Kemudian muncullah Grey. Grey ini sangat pemalu. Dia ingin ikut party juga. Dia mengeluarkan suara-suara yang sangat tidak
enak didengar. Dan itu mengakibatkan dia dibully oleh Sprangki lainnya. Dibully? Iya, Ya ampun. Lalu? akhirnya Grey itu sedih. Dia meninggalkan party. Lalu setelah itu, Grey itu tidak sengaja mencabut colokan listrik. Sehingga membuat partinya berantakan dan Mr. Tree terbakar. Ya ampun, kasihan sekali. Iya. Semua Sprangki menyalahkan dia. Dia merasa tidak berguna. Dia pulang dengan sedih. Keesokan harinya, Grey datang dan para Sprangki itu tidak menyukainya. Para Sprangki mengusirnya dari sini. Tiba-tiba muncullah Wenda. Wenda sangat tidak senang dengan bully. Dan akhirnya Wenda membela Grey. It's killing the vibe. Well, you're killing my vibe by being jerks. Grey dan Wenda pada akhirnya berteman. Kamu tahu nggak kenapa Grey dan Wenda berteman? Aku nggak tahu emangnya kenapa. Karena mereka sama-sama kucing sih. Ya ampun, iya betul-betul mereka itu mirip kucing. Lalu bagaimana lagi ceritanya? Oke, aku akan lanjutkan. Jadi, suatu ketika Wenda mengajak Grey untuk piknik. Mereka berbincang-bincang. Lalu tiba-tiba muncullah petir dan hujan. Ya ampun, mereka kehujanan dong. Iya, tapi hujan itu cuma sebentar. Dan muncullah Mr. Black. Mr. Black? Iya, Apa jangan-jangan Mr. Black itu dewa hujan? bukan dong, nggak gitu. bukan. Berarti apa? Bagaimana? Jadi, Sprungki Black itu tiba-tiba datang menemui Grey dan juga Wenda. Si Black ini menawarkan pertemanan kepada mereka berdua. Nah, karena Grey yang tidak percaya dengan Mr. Black, Grey pergi. Dan Wenda itu sangat mempercayai Mr. Black. Wenda dan Mr. Black akhirnya berteman. Lalu tiba-tiba datanglah Owak. Owak yang mengetahui kedatangan Sprungki baru ingin berkenalan. Dan sesuatu terjadi. Apa? Owak tiba-tiba tersetrum oleh Mr. Black. Apa? Iya. Apa dia punya kekuatan super? Itu yang jadi masalahnya. Ya ampun, Black itu sangat misterius. Lalu apa yang terjadi? Owak yang curiga dengan Mr. Black bercerita kepada Grey bahwa ada sesuatu dengan Mr. Black. Tapi Grey tidak mempercayainya. Akhirnya Mr. Black berkumpul dengan semua Sprangki-Sprangki itu. Mr. Black merubah semua Sprangki-Sprangki menjadi sangat menyeramkan. Termasuk Wenda. Mr. Black berhasil menghipnotis Wenda untuk menghancurkan dunia Sprangki. Yes! Mr. Black merubah Wenda menjadi seorang pembunuh. Apa? Jadi psikopat? Iya, betul. Psikopat? Iya, Waduh, bagaimana bisa? iya. Sampai-sampai dunia Sprangki menjadi gelap. Ya ampun, sampai sebegitunya. Iya. Mereka berantem, mereka melakukan kejahatan-kejahatan itu. Dan pada akhirnya Wenda mengalahkan semua Sprangki. Tetapi Grey berhasil melarikan diri. Di tengah pelariannya, dia bertemu dengan Funbot. Iya. Akhirnya Funbot dan Grey berencana untuk mengalahkan Black. Akan tetapi Wenda yang tahu keberadaan mereka datang dan mencoba menyerang Grey. Namun Wenda teringat
kejadian pertama kali bertemu dengan Grey. Get out of here! Scram! Sorry they were bugging you. Do you want to join me on a picnic? It's my treat. Bagaimana mereka bersahabat baik dan Wenda selalu membela Grey. Wenda pun tersadar. Wenda sangat menyesal berteman dengan Black. Dan Wenda kembali berubah menjadi putih. Lalu mereka bertiga bersatu menyerang Black dan Black berhasil dikalahkan. Gitu ceritanya. Ya ampun, berarti biang keroknya adalah Black. Iya kan? Iya. Pantas aja kalau kita masukkan Black ke sini, guys. Itu akan berubah tiba-tiba menjadi horor, ya kan? Pantas aja. Dan ternyata Black itu memang ingin menghancurkan para Sprunky, ya kan? Iya, Pantas makanya. aja kalau kita menjadi Sprunky, kita akan dikurung sama dia, guys. Waduh, ini benar-benar tidak bisa dimaafkan, ya kan? Iya. Sebaiknya kita kalahkan dia juga. Tapi bagaimana caranya ya? Dia kan sedang duduk di kantor polisi, guys. Masa iya polisi dilaporkan ke polisi? Ya ampun. Oh, jadi begitu ceritanya. Iya, dan itu juga kenapa wajah Fanbot, Grey, dan Wenda tidak berubah di PS2. Oh iya, pantas aja. Berarti emang pembunuhnya itu adalah Wenda, ya kan? Tapi Wenda itu membunuh karena terhipnotis oleh Black. Tuh kan, pantas aja wajah Wenda itu nggak apa-apa, hanya ada sedikit darah aja, guys, ya kan? Itu Dan percikan darah. iya, itu karena percikan dari Sprunky lain. Dan Sprunky ini Grey dan Fanbob gak apa-apa. Tuh kan, pantas aja ternyata semua biang keladinya adalah Black. Ya udah deh kalau begitu, aku udah nggak penasaran lagi, Zea. Makasih ya udah ceritain. Guys, ternyata sampai di sini saja video kita kali ini ya, karena kita ternyata udah dapat misterinya. Oke, thank you guys. Bye bye.